Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kita boleh mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini, oleh karena pimpinan penyertaan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia, melakukan Dia. Kami persilakan Bapak Ibu berdoa, bersaat teduh, mempersiapkan diri sebelum kita masuk dalam setiap pujian ibadah kita pagi hari ini. Dan saya akan mengawali dengan membacakan firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Hanyalah Yesus satu-satunya Tuhan yang layak untuk mendapatkan pujian, hormat, kemuliaan bagi kita. Mari bersama-sama kami undang jemaat berdiri. Kita menaikkan pujian syukur kita kehadirat Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Dialah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Nyata kita rasakan dalam bangsa ini. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu
Rajaku yang maha tinggi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Layak disembah, Kau layak disembah. layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya Tuhan. Inilah pujian syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan segala pujian ini hanya bagi-Mu, karena Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, karena Engkau yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap pimpinan penyertaan-Mu kepada kami semuanya, hari lepas hari, hingga pada saat itu Tuhan, Kau memberkati kami semuanya, sehingga kami boleh datang ke tempat ini bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu, memuji, memuliakan, mengagungkan akan kebesaran-Mu Yesus. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati setiap rangkaian acara ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dan kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang boleh menerima, membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Segala kuasa jahat yang akan mengganggu, mengacaukan ibadah ini, yang mentolak di dalam nama Yesus, Roh Kudus ambil bagian, memberi hikmat, pimpinan, penyertaan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan tangan kuasa-Mu dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Saat ini bersama-sama kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Kami persilahkan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat pada ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kita bersama-sama. Dan saat ini kita dapat bersama-sama bersekutu dengan Dia. Kita bersama-sama boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Nya, dan kita boleh menerima berkat dari firman Tuhan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita siapkan sungguh-sungguh hati, pikiran kita, ya, tubuh roh jiwa kita semuanya untuk konsentrasi fokus kepada Tuhan, di mana kita beribadah kepada Tuhan. Telinga dan hati kita siapkan untuk menerima firman Tuhan yang selalu akan menuntun, membimbing, memberkati kita, memberi kekuatan, memberi pengharapan kepada kita untuk masa datang sampai kekal selama-lamanya. Kita siapkan, kita puji Dia, kita muliakan Dia,
dengan sepenuh hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Setiap kita tentunya menghadapi setiap pergumulan, perkara dalam hidup kita, tapi tidak perlu takut, karena kita punya Allah yang hidup, Yesus Kristus, dan kuasanya tetap sama, dan Dia sanggup untuk memberkati kita, untuk melewati setiap perkara itu. Kita pujian ini bersuka cita. Allah sanggup melakukan segala perkara, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak mendengar telinga. Yesus lakukan semuanya itu untuk kebaikan kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Ya, Allah sanggup melakukan segala perkara, lurus dan samanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, lurus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari kami undang beri bersama-sama, kita pujikan dengan penuh sukacita. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Ya, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita masih berdiri bersama-sama. Kita terus menaikkan pujian kepada Tuhan, karena ada kuasa dalam pujian kita. Ada setiap kuasa dicurahkan kepada Tuhan ketika kita bergantung harap kepadanya. Mari kembali kita bersuka cita, kita bertepuk tangan menaikkan pujian. Ada kuasa di dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di
Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian kita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, kuasa, haleluya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan, yang mampu membungkam kekuatan lawan, yang mampu membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa dalam setiap pujian kita. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan diambil dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Sehingga akan membacakan firman Tuhan ini. Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Amin. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kupas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian, Tuhan menuntun hidupku. Betapa sukacita
Tuhan berkata bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Tiba saat kita akan menerima berkat mengenai penyampaian firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga apa yang disampaikan belum menjadi kekuatan bagi kita, meluruskan jalan kita, mendidik kita, dan kita hidup dalam rencana Tuhan. Kita persiapkan dengan menaikkan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian jiwa kita merindukan akan firman Tuhan. Kembali kami undang jemaat berdiri bersama-sama, memujikan dengan sungguh-sungguh sebagai persiapan kita untuk mendapatkan berkat firman Tuhan. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus hidupmu, hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapaknya menyampaikan firman Tuhan. Di tempat
Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, yang baik, yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu. Atas kasih-Mu yang besar, Engkau yang sudah memelihara kami dengan baik, dengan sempurna. Dan saat ini Engkau siapkan kami untuk kami bersama-sama bersekutu dengan-Mu. Kami boleh menyembah, memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih anugerah-Mu yang besar kepada kami Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena firman-Mu adalah sempurna, yang menuntun, membimbing, memberikan pengertian, menegur kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, pengharapan kepada kami, sehingga kami akan semakin sempurna seperti yang Kau kehendaki melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, dan siapkanlah kami dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, mengurapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dapat menerima firman Tuhan, mengerti, memahami, dan melakukannya, sehingga kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan pemeliharaan berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan tidak punya apa-apa di hadapan-Mu, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami mohon urapan kuasa-Mu atas hamba-Mu, dimampukan hamba-Mu diberi hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya saat pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, tema saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang menghormati bait Allah. Ya, supaya semua kita memahami bagaimana kita mengerti tentang bait Allah dan kita menghormatinya, kita beribadah, kita menghargai firman Tuhan, kita bagaimana melayani, memuji, memuliakan Tuhan. Itu yang saya ingin lakukan. Karena apa? Karena banyak orang, umat Tuhan pada khususnya yang tidak mengerti, bahkan sangat meremehkan saat beribadah ke gereja, di gereja. Mereka tidak menghormati tentang bait Allah, tidak mengerti, memahami bahwa bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepertinya mereka datang ke tempat pertemuan umum saja, ya, tidak menyiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga tidak sedikit mereka tidak menerima berkatnya. Ya. Daud di dalam Mazmur pasal 5 ayat 4, dari pagi menyiapkan diri untuk datang kepada Tuhan dengan segalanya. Sampai dengan persembahannya pun dia menyiapkan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menghormati tempat Tuhan ini. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak heran kalau Daud itu diberkati Tuhan dari orang yang tidak mungkin secara dunia tidak bergunanya sebagai gembala domba, gembala kambing, menjadi raja Israel yang paling besar. Ya, itu kalau saudara memperhatikan kehidupan Daud, sangat menghormati semuanya. Ya, tentang pendirian bait Allah pun dia memberikan sumbangan yang sangat besar sekali.
Walaupun yang menyelesaikannya, yang memakainya anaknya sendiri Salomo. Tetapi dia menghormati tentang bait Allah itu adalah milik Tuhan. Itu yang penting bagi kita semua untuk memahami dan mengerti. Saya akan berikan contoh yang konkret di dalam Alkitab ini. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal 2. Ini tentang Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas itu adalah anak Imam Eli, anak pendeta, ya, anak Imam Eli. Tetapi dia meremehkan tentang bait Allah, tentang ibadah ini, ya, tidak menghargai dengan baik, sehingga akhirnya apa? Dia menjadi orang yang anak yang tidak berguna dan akhirnya tidak ada berkat, dia mati dalam peperangan. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ya, saya jelaskan tentang ini. Dari ayat 12, ya, 1 Samuel pasal 2 ayat 12, perhatikan sampai dengan ayat ke-17, ini kisahnya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah imam itu, adalah orang-orang yang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, maupun batas hak para imam. Jadi meremehkan hamba Tuhan, meremehkan para imam, meremehkan para pendeta saat melayani di bait Allah. Itu yang dimaksudkan. Terhadap bangsa itu, setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, waktu dulu ya ada korban sembelihan yang harus dimasak dulu, dibakar supaya dupa yang harum berkenan di hadapan Allah, baru semua itu boleh dimakan bersama-sama. Ya. Sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam, yaitu Hofni dan Pinehas itu, membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Ini yang artinya bergigi 3 itu melambangkan keserakahan. Padahal zaman dulu garpu itu harus bergigi 1. Ya, dia ngambil garpu yang bergigi 3, menandakan keserakahan. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam perut. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Perhatikan ya, dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ayat 15, bahkan sebelum lemaknya dibakar, ya, ini yang paling penting bagi persembahan, korban persembahan itu, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu. Dia mengatakan, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang sebab ia tidak mau menerima kepadamu daging yang dimasak hanya yang mentah saja. Ini sudah, kalau orang Jawa mengatakan kurang ajar ini, ya, sudah tidak mengikuti aturan-aturan tentang peribadahan. Ya, dia ingin yang mentah saja, belum dikorbankan kepada Tuhan. Ayat 16, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dulu? Ya, lemak itu harus dibakar dulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Ya. Maka berkatalah ia kepada orang itu, Hofni dan Pinehas ini, sekarang juga aku harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan
Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah kurban untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kenapa Hopni dan Phineas demikian? Karena walaupun dia anak pendeta, anak Eli, dia tidak pernah berkecimpung di dalam bait Allah, di dalam pelayanan semuanya. Dia kumpulannya ya bangsa Israel, orang-orang tentara Israel yang sukanya kekerasan keperangan itu. Jadi jiwanya, karakternya terbentuk demikian. Dia meremehkan tentang bait Allah. Itu sangat amat penting sekali bagi kita sekalian. Sebagai keluarga, ya, kita harus mendidik anak-anak kita dengan baik. Bawa dia ke gereja. Di sini komplit, ada PKMB, ada PMBI. Supaya jiwa mereka, karakter mereka terbentuk di dalam gereja ini, di dalam Kristus Yesus. Sehingga menjadi anak yang berguna, anak yang berbakti kepada Tuhan, yang menghargai bait Allah, yang menghargai orang tua dan semuanya. Itu yang penting saudara. Kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, pokok saya bekerja, terserah, tidak. Itu hal sangat amat penting. Contohnya anak Imam Eli ini. Walaupun anak imam tapi orang tuanya tidak memperhatikan mereka menjadi orang yang brutal. Padahal firman Tuhan mengatakan orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya ya akan diberkati Tuhan. Saudara baca di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Itu janji Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang diakhir Tuhan. Akhirnya orang yang kurang ajar seperti ini, yang tidak menghargai Allah, yang tidak menghargai hamba Tuhan, yang tidak menghargai firman Tuhan, yang tidak menghargai rumah Tuhan, apa yang mereka jadikan? Mereka berkumpul, bangsa Israel berperang, akhirnya dia mati. Coba saudara buka di dalam pasal yang keempat. Pasal yang keempat. Ayat yang ke-11. Ini saat peperangan itu ya. Ayat yang sebelum mengatakan, lalu berperanglah seorang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya, amatlah besar kekalahan itu, dan pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Ayat 11, ada lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hopni dan Phineas tewas. Setelah Hopni dan Phineas tewas, imbasnya pun kepada orang tuanya. Imam Eli pun tatkala melihat anaknya mati, dia pun ikut terkapar mati. Ayat yang ke-18 dikatakan ketika disebutnya tabut Allah itu jatuhlah Eli kelentang ke kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati sebab tolak tua dan gemuk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat berbeda sekali dengan Samuel. Ya. Samuel itu anak yang namanya apa ya? Anak yang tidak diharapkan oleh marunya ya, itu lahir, tapi anak hasil daripada doa yang sangat luar biasa itu, ia diajar oleh orang tuanya untuk ke bait Allah, untuk melayani Tuhan. Akhirnya dia menjadi nabi besar. Sudah lihat tadi di dalam 1 Samuel pasal 2. Ya.
1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Ya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak dan tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Ia masih anak-anak, sudah dibawa oleh ibunya Hana untuk melayani Tuhan. Dikatakan di sini berlilitkan baju efod dan lain lenan. Ini artinya tanggung jawab, lambang pertanggungan jawab. Samuel dari kecil sudah diberi tanggung jawab oleh orang tuanya, oleh ibunya, ya, bukan bapaknya. Ya, bapaknya sudah lari, itu udah mama, ya, istrinya yang kedua itu. Tapi dia dengan ibunya, dia dididik dengan ibunya di dalam bait Allah untuk melayani Tuhan. Diberi tanggung jawab. Ayat 19, setiap tahun ibunya memberikan jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tiap tahunan. Diajar bagaimana dia beribadah, bagaimana dia melayani, bagaimana dia menghormati hamba Tuhan, bagaimana dia menghormati orang tua. Diajar semuanya. Makanya karakter sifatnya, pertumbuhannya sangat luar biasa. Indah sekali sehingga dia menjadi orang yang dipilih Allah, orang yang besar, jadi nabi besar. Ya, coba perhatikan di dalam ayat pasal yang ketiga. Ya. Pasal yang ketiga ayat 19 dari Samuel tadi ya, 1 Samuel ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun firman-Nya yang itu dibiarkannya gugur. Dia menjadi penggenap firman Tuhan. Sangat luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan memandang kita anak siapa, kita siapa, itu tidak penting saudara. Yang penting bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak kita dengan baik. Ya, di dalam Kristus, ya, kita diajar anak-anak kita, sekolah minggu semuanya. Saatnya PKMB, saatnya PMBI, terus diajar melayani, diajar semuanya, sehingga menjadi anak yang bertumbuh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang penting bagi kita saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bait Allah, gereja, itu di mana Tuhan itu hadir, ya, di tengah-tengah kita saat kita beribadah, ya. Kalau ibadah kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, semuanya di hadapan Tuhan, saat kita datang ke gereja ini kita harus penuh dengan hormat, ya. Masuk ke dalam gereja ini bukan seperti masuk ke daerah tempat umum. Masuk ke daerah gereja ini, masuk ke ruangan gereja ini, siapkanlah diri kita untuk kita menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Dia. Itu yang ada di dalam pikiran kita semuanya. Saudaraku, dengan hati yang ingin menyembah, memuliakan Tuhan, mengagungkan namanya, dan memberikan persembahan yang terbaik, korban bakaran ini kepada Tuhan, menyiapkan telinga hati kita untuk firman Tuhan semuanya. Jika kita mempunyai motivasi yang demikian, beribadah demikian, ya, pasti kita akan menerima berkat mujizat Tuhan.
Amin. Ya, itu yang penting kita pahami, kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang kita datang beribadah, bergereja seperti orang berdagang dengan Tuhan. Ya. Yang artinya kita hanya mencari keuntungan. Saya ke gereja supaya. Banyak supayanya. Ya. Cara ini yang harus dibersihkan. Ya. Cara ini harus dilepaskan. Ya. Kita harus mau mengubah diri kita dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara yang demikian, yang dikotori dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak akan berkenan menerima peribadahan kita. Kita hanya sebagai orang yang berkumpul seperti arisan saja, pulang selanjutnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, banyak di situ orang berjual beli, berdagang merpati, penukar uang, dan ia mengatakan marah sekali kepada mereka. Ada tertulis di rumahku. Coba perhatikan, kita kembali kepada Matius tadi, ya. Matius pasal 21, ya. Ayat 12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di hadapan bait Allah. Ia membalikkan meja-meja menukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudaraku yang dikasihi, apa artinya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini? Ya, dia datang ke gereja melenyapkan segala macam ketidakbenaran, ya, yang tidak seharusnya ada di dalam gereja itu. Ya. Saudara perhatikan di sini ada ayat yang ke-12 dikatakan, ia membalikkan meja menukar uang dan bangku perdagang merpati. Ini ada urusan, ada kaitannya dengan ibadah. Dia memperjualkan itu untuk pengampunan dosa. Itu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dikatakan orang penyamun kamu. Orang penyamun adalah orang yang jahat sekali. Ya. Katakan jual beli ini yang dinamakan ini, berjual beli dengan Tuhan supaya dan segalanya. Bukan jual beli seperti kita jual beli di luar. Itu memang saya memang sebenarnya kurang berkenan. Kalau mau jual beli di luar jangan di depan gereja, pinggirkan sana, depan kantor. Ya. Di sana saya lihat kemarin ini lebih teduh daripada di situ kalau siang panas. Lagi di depan gereja percis kan tidak baik. Kita lihat sendiri kita tidak baik gitu. Lebih baik digeser ke sana, di depan kantor. Ya, jadi tidak seolah-olah gereja untuk berdagang saja. Ya. Dan kalau perlu, saudara, keuntungan yang saudara dapatkan dari penjualan itu 10/10 masukkan persembahan gereja. Itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menghormati segalanya. Supaya kita semua yang kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Ya. Dan uang yang ada saudara persembahkan kepada Tuhan, per bulan itu bukan milik siapa-siapa. Itu milik Tuhan. Saudara kan sudah mempersembahkan. Saudara kan sudah memberikan kepada siapa? Kan kepada Tuhan. Ya. Itu tidak boleh dipakai untuk berjual beli. Ya. Kalau saudara berjual beli,
Jangan pakai uang gereja untuk modal, tidak boleh. Ya. Di dalam Maleakhi pasal 3, apa yang dipersembahkan itu untuk makanan rohani, untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bukan untuk berjual beli, bukan untuk mencari keuntungan. Itu saudara, kita harus perhatikan kalau kita ingin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan segalanya, Tuhan itu orang bisa memberikan segala yang terbaik asalkan kita mau taat, mau tunduk, mau seiring dengan Dia melalui firman-Nya. Jangan kita rekayasa sendiri. Ya, itu yang penting bagi kita semuanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah awal pelayanannya, Dia menyucikan bait Allah. Itu sangat penting sekali. Bahwa kemunafikan, keserakan, kepentingan diri sendiri, kemesuman, sikap tidak hormat terhadap rumah Tuhan akan mendatangkan hukuman dan murka Allah. Ya. Kristus adalah Tuhan atas gerejanya. Ia meminta agar gerejanya menjadi rumah doa. Ya. Gerejanya menjadi rumah doa, bukan sarang penyamun. Ya. Sekali itu Tuhan Yesus marah. Ya. Tidak ada tempat yang marah. Tapi tempat rumah doa ini dibuat sarang penyamun, Dia sangat marah sekali. Ya, semua dijongkar balikkan, dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Saudaraku, orang-orang munafik, orang berpura-pura beribadah, datang ke gereja hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Ya. Bukan datang untuk menyembah Tuhan, bukan datang untuk ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Walaupun tadi WL mengatakan kita pula membawa berkat Tuhan, kalau kita datang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan mengalami mukjizat apapun. Kita hanya dapat melihat orang yang setia, orang yang taat, itu yang mendapatkan berkat, yang mendapatkan mujizat Tuhan. Orang yang munafik tidak akan mendapatkan, dia hanya melihat. Ya. Coba kita lihat selanjutnya, ayat yang ke-14. Setelah bait suci dibersihkan dari semuanya yang tidak berkenan di hadapan Allah oleh Tuhan Yesus, ya, ayat 14, maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah, kepada Yesus, ke dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Setelah dibersihkan, kalau kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan, kesembuhan baik jasmani maupun rohani. Ya, itu yang perlu kita pahami, kita mengerti. Ya. Sedangkan orang-orang munafik, orang-orang yang tidak melakukan hal ini, dia hanya melihat, dia tidak akan mendapatkan apa. Ayat 15, tetapi para imam-imam kepala dan ahli Taurat ini orang munafik. Orang yang datang tidak menyembah Yesus. Orang yang datang dengan seenaknya yang membuat penjualan jual beli itu tadi. Ya. Ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi Taurat hanya melihat, katakan melihat mujizat-mujizat itu dibuatnya. Itu dan anak-anak yang berseru kepada Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Orang yang disembuhkan bersuka cita, bergembira,
karena menerima berkat daripada Tuhan dalam ibadah mereka. Ya. Dalam mereka menghormati hamba Tuhan, dalam mereka menghormati rumah Tuhan ini. Mereka bersuka cita mendapatkan berkat kesembuhan baik rohani maupun jasmani. Mereka disebutkan ada perubahan yang besar yang dikatakan tadi, pulang dengan damai sejahtera sukacita, itu berkat rohani yang besar. Itu terjadi kalau sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita datang dengan motivasi yang besar. Sedangkan orang munafik hanya melihat saja. Di sini dikatakan, ya, hati mereka sangat jengkel. Hanya mereka dan iri hati, jengkel mereka semuanya. Itu yang dialami, yang terjadi waktu itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, bahwa tubuh kita pun bait Allah. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3. Ya. Satu Korintus pasal 3. Ayat 16, perhatikan, dan 17 ya sekalian nih. 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Bait Allah itu adalah kamu. Jelas bahwa kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Ya. Maka kita harus menghormati dan merawat tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan dikotori dengan barang-barang yang najis. Dikotori dengan benci, dendam, sirik, makanan-makanan yang najis, makanan-makanan yang hasil haram, mencuri, menipu, korupsi. Jangan dikotori hal itu. Itu dikatakan jika orang yang membinasakan bait Allah, itu namanya membinasakan bait kita sendiri. Dirokasi rokok, dikasih minuman keras, narkoba dan semuanya. Itu merusak bait Allah, saudara. Itu tidak berkenan di hadapan Allah, dan Allah sendiri yang akan menghajar orang-orang yang demikian itu. Ya. Jadikan tubuh ini adalah rumah doa. Ya, tubuh kita jadikan rumah doa, tempat yang suci di mana Tuhan hadir di dalam hidup kita. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 kan dikatakan Roh Kudus itu ada di dalam kamu. Roh Kudus ada di dalam kamu. Kalau kita mengisi tubuh kita dengan hal-hal yang haram, ya baik yang rohani, batin, maupun makanan, itu namanya kita menyingkirkan, memojokkan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak mau bekerja di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak akan hadir kalau tubuh kita sebagai baitnya dikotori dengan hal-hal yang demikian, hal-hal yang najis itu.
Ya. Allah mau hadir mendengar doa kita. Ya. Kalau kita mau bertobat, menguduskan diri. Hidup jujur, tulus di hadapan Tuhan. Itu Allah hadir dan memberkati kita. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang kelima. Ya, bukan empat. Mazmur pasal yang kelima. Ayat 13. Perhatikan itu. Perhatikan. Sebab engkaulah Allah yang memberkati orang-orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi kalau kita seturut, kita menghormati Tuhan, ini yang namanya Tuhan memberkati seperti bait Allah yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Yang berarti tubuh kita kalau kita bersih dari pikiran, ya kita mau setia kepada Tuhan, ke gereja bukan karena aku risih dengan Pak Stefanus, aku risih dengan Pak Pendeta, bukan itu. Aku datang ke gereja kalau Daud tadi saya katakan awal tadi, menyiapkan diri untuk menyembah Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dari awal, dari pagi, sebelum dia datang ke bait Allah itu sudah menyiapkan diri. Itu Daud begitu. Ya, di dalam tadi Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat. Ya. Itu yang benar begitu. Itu orang yang akan diberkati Tuhan. Itu orang-orang yang demikian. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Tuhan akan memberi berkat bagi kita semua. Doa-doa kita pasti akan dijawab Tuhan. Tuhan bahkan memberikan berkat yang luar biasa yang namanya mukjizat. Namanya mukjizat itu orang lain tidak dapat mendapatkan, kita dapat mendapatkan berkat khusus mukjizat itu. Bukan berkat umum. Ya, seperti Prabowo memberikan makan siang itu bukan itu. Semua dapat. Tapi berkat khusus yang tidak orang lain tidak mendapatkan, kita mendapatkan. Karena kita sebagai umatnya, kita sebagai anak-anaknya mendapatkan berkat khusus. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan hal demikian saya ingin berikan kesaksian ya pada saudara sebelum saya habis waktu hidup saya. Saya ini sebenarnya orang yang tidak berguna. Baik dari dunia ini apapun segalanya ya. Apalagi kepada Tuhan. Orang saya orang Islam agama, abangan. Ibu saya orang kepercayaan. Dan orang tua saya adalah dulu mengandalkan, kalau zaman dulu bela diri. Ya, orang saya pendekar, maka saya diajar dari kecil untuk bela diri. Ya, saya menguasai seluruh bela diri karena saya mengikuti kemana-mana dituntut oleh saya. Ya, sehingga dengan saya pandai bela diri itu jumawa, saudara. Setiap permasalahan-persoalan saya selesaikan dengan kekerasan, sehingga orang takut dengan saya. Tidak ada rasa takut sedikit pun dengan siapapun saya. Setelah saya ditangkap oleh Tuhan Yesus menjadi umatnya, saya berubah
bukan 90 derajat, tapi 180 derajat. Saya berubah, saya tinggalkan semuanya itu. Saya mengabdi betul. Saya menghormati hamba Tuhan itu, pendeta saya. Saya anggap dia adalah tangan Tuhan, utusan Tuhan yang menuntun saya dalam hidup kebenaran dalam hadiratnya. Betul. Saya kira di gereja Candi itu waktu itu hanya saya yang loyal kepada pendeta. Ya. Sehingga saya melihat gereja itu sudah kurang baik di tengah-tengah di tengah lingkungan yang elit. Gereja Candi kan lingkungannya elit. Saya izin dengan pendeta untuk merenovasi. Saya bentuk panitia sendiri dengan pendeta ya saja. Ya. Untuk panitia saya keliling ke KB memberi penjelasan, pengertian semuanya. Sehingga terkumpul dana untuk merenovasi gereja Candi. Waktu itu saya hanya merenovasi tempat ibadah. Untuk selanjutnya belum. Nah, setelah saya dipanggil untuk tugas ke sini. Saudara-saudaraku, karena keloyalan saya, kesetiaan saya kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, saya diberi kalau sini ketua ya, seperti Pak Stefanus itu jadi ketua PI, pengabaran Injil. Ya, itu tanggung jawab saya memberitakan Injil dan membina KPW. KPW di sana itu jauh-jauh, di Kalilangse, di Tegal Sari, paling dekat itu Kagok, jauh di Lemah Gempal, jauh-jauh. Tapi tanggung jawab saya semuanya itu. Ya, saya berkatakan Injil, sampai 10 gereja saya dapat dirikan. Sampai termasuk ini, 10 gereja. Sekarang berdiri semua. Ada di Purwodadi, gereja Purwodadi itu mendirikan saya. Saya sekolah, saya bergabung dengan LPMI, cara memberitakan Injil, baik teori maupun praktek melalui LPMI saya. 3 tahun. Yang paling jauh sana ada Magelang, sana Comal, kemarin Gatot Karyawanto yang ibadah di sini itu. Dulu itu dari tadi, waktu saya ketua PI dia menjadi ketua PKIB, sekarang menjadi pendeta di Karangasem sana. Itu, saya loyal sekali. Saya kembali ke sini, melihat gereja ini seperti kandang kambing. Saya tidak tega. Saya berdoa kepada Tuhan, berusaha untuk semuanya. Bagaimana gereja berdiri ini, saya hanya menginginkan untuk jemaat 100 orang saja kepada Tuhan. Tidak banyak, 100 orang. Karena dulu hanya 12 orang. Saya minta kepada Tuhan, saya ajak jemaat itu mengumpulkan persembahan, saya cari dana kemana-mana. Mencari dana ya ke perusahaan, saya kenalan dengan Pak Bajarawan, dikasih alamat, saya datangi, saya kasih proposal, akhirnya saya mendapat uang untuk mendirikan gereja ini. Kalau saya borongke, ora cukup. Karena apa? Karena bahan di sini, basi di sini itu, waktu dulu itu tahun 98, itu harganya 1 kilo 29.000. Sedangkan di Tegal sana hanya 16.000. Saya pergi sendiri sana, beli, berangkat jam 5 pagi. Beli berapa ton tuh, truk tuh, yang kosnya truk hanya 100.000 waktu itu. Jam 10 sampai di sini. Saya kan orang teknik, cari anak buah saya dulu, saya suruh kerjakan gereja ini hanya di lingkungan ini. Dengan yang sipilnya Pak Mungkat itu, bapaknya Pak Dedi Katarso, itu berdiri.
Itulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Berkat perubahan, mau menghormati hamba Tuhan, mau menghormati tempat Tuhan, ada gerakan untuk memuliakan Tuhan melalui tempat ini. Dan akhirnya tempat ini berdiri. Itu pelayanan saya. Sampai sekarang saya sebenarnya masih senang di sana, orang-orang juga senang semuanya. Saya ditugaskan di sini, Panugoro di Telogomulyo Amburadul. Tolong dibenahi di sana. Siap. Berangkat saya memang amburadul di sini. Hancur-hancuran, tidak keruan semuanya. Korupsi, perzinahan semuanya terjadi di sini. Sampai sekarang itu ada jemaat yang membawa istri anggota gereja sampai sekarang tidak pulang. Iya. Pemimpinnya perzinahan semuanya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya hanya dapat berdoa kepada Tuhan. Berdoa dan berdoa supaya saya menyampaikan firman Tuhan, supaya dapat menggerakkan, menjawab mereka semuanya. Cuman saya begitu, saudaraku yang dikasih. Itu dalam pelayanan. Ya. Memang dalam kita menghormati, kita mau seturut dengan firman Tuhan, kita menghargai hamba-hamba Tuhan, rumah Tuhan itu kita rawat dengan baik-baiknya, ada berkatnya saudara. Saya masuk sini persembahan 55.000 satu bulan. Dengan perpuluhan itu. Bensin itu 1 liter 500.000 waktu itu. Saya mendapatkan 25.000, 30.000 untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk personal gereja. Saya menyekolahkan anak saya 4. Masuk kuliah semua. Uangnya dari mana enggak tahu saya. Tapi berkat Tuhan menuntun semuanya. Menyelesaikan semuanya. Walaupun dengan cara Tuhan yang tidak saya ketahui. Anak saya bisa, pikiran saya dulu itu hanya anak saya lulus SMA sudah kerja. Alhamdulillah SMA kerja. Tapi setelah saya mengikuti Tuhan berbeda lagi. Anak saya lulus S1. Ya, S1 dulu tidak seperti sekian, seperti jamur. Dulu sulit sekali saudara. Anak saya dipimpin oleh Tuhan, diberkati Tuhan, bisa sekolah semua, bisa selesai satu semua. Sudah sekarang sudah bekerja Tuhan dengan yang mapan, yang artinya bisa menghidupi keluarga, bisa berumah tangga, sampai anak cucu, sampai cucu saya yang terakhir mulai bekerja, saya bisa merasakan, ya betapa firman Tuhan itu digenapi. Ya. Cucu saya yang terakhir si Rara sudah mulai bekerja, yang mapan, ya puji Tuhan, ya sudah bisa memberi rumah sendiri, semua melayani anak cucu saya, itu yang luar biasa. Walaupun masih banyak sandungan satu dengan yang lainnya. Iya saudara, coba saudara buka dalam Mazmur pasal 112. Mazmur 100 pasal 12. Ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ya. Dengan ayat ini kita sebagai orang tua, marilah kita introspeksi diri kita sendiri.
Kita tentunya menginginkan semuanya pelayanan, semua keluarga kita diberkati Tuhan. Ya, kita mau koreksi diri kita sendiri. Saya tidak tahu tentang saudara semuanya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau hal yang demikian. Saat ini kalau saya melihat, sebenarnya saya sudah selesai. Pelayanan sudah, tinggal mengembangkan, terus menumbuhkan sampai gereja ini besar. Ya, nanti Pak Stefanus yang akan meneruskan ini semuanya. Ya, saudara bisa mendukung semuanya. Ya, semua keluarga saya sudah, anak cucu sudah siap semuanya. Saya tinggal menanti panggilan Tuhan untuk pulang ke surga. Iya, saudara. Saya pegang teguh apa yang statement Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama. Coba kalau saudara buka Filipi pasal yang pertama. Statement ini yang saya pegang dari Rasul Paulus ini. Setelah saya tua seperti ini. Ya. Ayat 21. Ya, ayat 21. Karena hidupku adalah hidup untuk Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, aku berarti harus bekerja memberi buah, harus melayani. Maka saya tidak akan berhenti untuk melayani sampai Tuhan memanggil saya. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau saya sudah tidak dapat melayani, panggil Tuhan. Tidak ada gunanya saya hidup di dunia ini. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dua belah pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Pulang ke surga maksudnya. Itu memang jauh lebih baik. Ya. Jadi hidup saya sekarang saya hanya demikian. Ya, kalau saya masih hidup saya harus melayani. Kalau sudah tidak melayani, tolong Tuhan angkat saya pulang ke rumahmu. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan hanya menuntut Tuhan dengan doa-doa kita, tetapi kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan merawat gereja ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita datang ke gereja bukan untuk berdagang, berjual beli kepada Tuhan, tetapi kita datang untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, ya, dan mau mendengarkan firman-Nya. Itu yang saya pegang teguh itu, ya Daud itu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang saya pegang teguh. Ya. Kita mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kita dapat mengalami mukjizat Tuhan, berkat-Nya yang sangat melimpah. Hormatilah Tuhan dan bait-Nya. Dan Tuhan akan memberikan lebih daripada yang kita doakan. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat terakhir kita buka dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga,
Ayat yang kedua, Efesus pasal yang ketiga kok Filipi. Sebelum Filipi ya Efesus ya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Bagi dialah, bagi Yesus, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau menyadarkan kami, menuntun, membimbing, mengajar kami ke dalam jalan-Mu yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu, supaya kami mengutamakan Engkau, menghormati tempat kudus-Mu, menghormati Engkau pada khususnya. Engkau Allah yang menciptakan, yang mengendalikan hidup ini, menghormati tubuh kami sendiri sebagai tempat bait Allah, tempat Tuhan bersemayam. Ajar kami, beri kekuatan, kemampuan kami untuk melakukannya, sehingga Engkau memberkati kami, doa kami, Engkau memberikan lebih yang kami doakan. Engkau akan menuntun kami sampai anak, cucu, menantu kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memeteraikannya di dalam hatinya, dan memunculkan terus setiap saat, supaya jemaat-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang rela mati, rela miskin ke dunia ini, meninggalkan tahta-Mu, supaya kami kaya dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati sepenuhnya, beri kemampuan untuk melakukannya, segala perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita resmoni, kita pujikan ini, sucikan dan kuduskan hati ini. Ya. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap
sucikan dan kuduskan hati. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar Silakan duduk kembali. Waktu kami serahkan kepada Bel untuk melanjutkan ibadah ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita semuanya. Sekarang kita akan persiapkan persembahan persepuluhan kita. Firman Tuhan dalam Malaikat 3:10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberikan terbaik buat Tuhan melalui persembahan persepuluhan kita. Kita persiapkan dan memberikan pujian berkat-Mu atasku melimpah. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai
Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama jemaat-Mu tempat ini untuk memberikan persembahan, persepuluhan, apa yang menjadi hak-Mu Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan, sehingga setiap tangan-tangannya memberi persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk pelayanan di tempat ini, untuk memenangkan jiwa-jiwa dan mengabarkan kebenaran-Mu. Memberkati persembahan sebagai sarana untuk memperluas kerajaan-Mu tempat ini di Gereja Baptis Yerusalem Gomulyo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan kuasa-Mu, persembahan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa puji Tuhan. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu Saudara, mohon waktunya. Mari kita akan perhatikan ada beberapa hal penting sebelum nanti kita akan menyiapkan persembahan juga janji iman untuk pembelian AC. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pengumumannya mengundang semua pelayan Tuhan dalam fellowship pelayan hari ini nanti jam 11 di ruang utama gereja. Kemudian yang kedua, terima kasih untuk semua jemaat yang telah ambil bagian memberi persembahan dan janji iman untuk pembelian AC. Biaya pembelian dan pemasangan AC standing adalah 30 juta rupiah dan puji Tuhan dari lembar komitmen janji iman yang diisi minggu yang lalu terkumpul janji iman jemaat sebesar 12 juta 50.000 rupiah. Ya, melalui amplop janji iman. Bapak Ibu Saudara, amplop janji imannya maksudnya ada di dalam rak kain ya, yang warna hitam di sebelah rak persepuluhan. Amplop tersebut dapat digunakan sampai dengan janji iman Bapak Ibu Saudara selesai. Bagi yang menghendaki amplop yang baru, silahkan mengambil di meja penerima jemaat. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, minggu ini adalah minggu KPW, mari semua jemaat bergabung dalam KPW-nya masing-masing, bersekutu, membangun iman dan kasih. Kemudian yang keempat, kelas keanggotaan atau kelas dasar iman Kristen akan segera dimulai. Bagi yang hendak mendaftar masih ada kesempatan. Dengan menjadi anggota gereja, maka kita memiliki hak untuk dilayani dan melayani. Yang kelima, mari diperhatikan, perayaan Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, bertempat di Transmart Penggaron, mulai jam 16 sampai 18. Acara ini tidak dipungut biaya alias gratis, tetapi peserta yang akan ikut wajib mendaftar terlebih dahulu. Peserta adalah semua murid sekolah minggu, kelas Indria, Pratama, Madya, dan Tunas Muda. Pendaftaran dibuka mulai hari ini di meja depan dengan Saudari Novita dan Saudari Erlin. Perlu diperhatikan, satu anak harus didampingi satu pendamping, diharapkan orang tua. Selama perayaan berlangsung, guru-guru kelas akan mengawasi dan mendampingi anak-anak, tetapi setelah doa penutup, pendampingan anak-anak diserahkan penuh kepada orang tua. Pada saat hari H, bagi peserta yang memiliki sarana transportasi sendiri, bisa berangkat langsung, nanti ada panitia yang akan mengarahkan di lokasi. Dan bagi yang tidak memiliki sarana transportasi sendiri, silahkan berkumpul di gereja jam 15 atau jam 3. Panitia sudah menyiapkan transportasi. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu Saudara, KB dan TK Bintang Kasih masih menerima pendaftaran siswa didik baru untuk tahun akademik 2024-2025. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Yohana
selaku pengelola KB dan TK Bintang Kasih. Nomor WhatsApp-nya ada di bawahnya, silakan disimak dengan baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan gereja silakan disimak di lembar samping. Minggu ini adalah Minggu KPW, hari Kamis dan Jumat. Untuk kegiatan doa, Selasa ada doa pagi online, jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita, jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Rabu ada doa dan pujian jam 6 sore. Sabtunya ada doa pagi secara tatap muka di gereja. Kemudian yang terakhir, untuk Bapak Ibu Saudara silahkan terus giat melaksanakan doa pribadi, yaitu doa Daniel. Sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Di dalam buletin sudah dicantumkan juga untuk laporan janji iman Bapak Ibu Saudara. Bisa dicek ya, kalau ada yang perlu, yang kurang pas misalnya, bisa disampaikan kepada sekretaris gereja atau ke panitia keuangan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama Saudari Eunike Delina Kalosia, kemudian Ibu Marta Kristina Sari, Saudari Magdalena Andrea Kesia Nareswari, kemudian Ibu Kristina Puji Astuti, yang terakhir Ibu Hana Setiowati. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam doa, kita mau memberikan persembahan juga janji iman untuk AC. Silakan anak-anak muda yang melayani. Terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah melayani. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya, mari kita berdiri. Kita akan akhiri, kita masuk dalam doa syukur, dan nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah kami, Tuhan sudah memberkati firman Tuhan yang terus mengajar, mendidik, menempelak kehidupan kami, bahwa kami sebagai umat pilihan-Mu harus menghormati bait Allah. Kami sadari hidup kami adalah bait Roh Kudus yang diam di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami terus hidup seturut dengan firman-Mu. Dan ketika kami Tuhan mengiring, melayani, beribadah di hadapan hadirat-Mu, biarlah fokus kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan Engkau,
melalui segenap keberadaan kami, melalui pujian, penyembahan, persembahan yang kami naikkan, yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang telah menjadi berkat buat kami semuanya. Diberkati kehidupannya, pelayanannya, diberkati ya Tuhan Yesus kesehatannya. Tuhan terus mencurahkan hikmat, akal budi, pencerahan dan tuntunan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dan menjamah supaya terus berkembang, bertumbuh, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami jemaat-Mu semakin setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali dalam setiap kehidupan mereka, baik dalam mengiring Tuhan dan melayani Engkau, diberkati dalam keluarga, diberkati dalam pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya Tuhan, Engkau yang menopang menolong, dibukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan segala berkat bagi seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa untuk anak-anak muda, baik PKMB dan PMBI diberkati, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga terus bertumbuh semakin kuat dan teguh, menjadi anak-anak muda masa depan, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang saatnya berumah tangga, diberkati dengan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kegiatan gereja diberkati, menjadi sarana membangun iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan para pemimpin kami, Bapak Gembala Sidang, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diberkati supaya kami satu bergandengan tangan, sehati Tuhan melayani, dan kami boleh dipakai untuk menjadi saksi-Mu, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus. Pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik untuk goal kehadiran 350 jiwa, kami mohon kemurahan dan anugerah-Mu. Pakai setiap kami, untuk kami boleh Tuhan memenangkan jiwa. Mereka yang Kau panggil, Kau pilih, dapat kami jangkau dengan Injil keselamatan. Demikian juga hamba menyerahkan untuk goal persembahan 58 juta. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi keperluan gereja-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Diberkati juga untuk setiap pergumulan-pergumulan yang lain, baik untuk pengembangan sekolah KB dan TK diberkati, pengurus yayasan diberkati, pelayanan kami di Pucang Gading juga diberkati oleh Tuhan, semakin bertumbuh dan berkembang, dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih. Hamba berdoa buat yang sakit, Bapak Haryanto, Bapak Gingwat, Bapak Suprojo, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Ibu Trimo, Ibu Yenti, anak Marcel, anak Devarel, ataupun ada di antara kami yang sakit, kami mohon jamahan-Mu melalui kuasa bilur-Mu, sehingga segala sakit kami dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang berulang tahun diberkati Tuhan dengan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami bersyukur bisa melewati pemilu dengan aman, tentram, dan damai. Tuhan Kau yang memberkati nanti pemimpin yang Kau tetapkan, pemimpin yang terpilih,
Presiden dan Wakil Presiden, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai supaya negara kami semakin maju, semakin aman, tentram, semakin sejahtera. Diberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, supaya dipakai untuk memajukan negeri ini ya Tuhan. Jawa Tengah Kota Semarang juga diberkati oleh Tuhan, supaya kota Semarang ini tetap dalam kendali Tuhan. Daerah Telogosari Wetan di mana gerejamu berada juga diberkati oleh Tuhan, supaya Bapak Lurah dan seluruh jajarannya boleh dipakai untuk mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Tetangga kanan kiri muka belakang juga diberkati, sehingga keberadaan gerejamu menjadi pancaran berkat. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami melanjutkan dengan sekolah minggu, sebagian di antara kami akan pulang. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjauhkan kami daripada yang jahat, malapetaka bencana pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia, tulus di hadapan Tuhan, pulanglah dengan kasih Allah yang besar, yang melimpah. Kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku